Belum kedengeran? Shalom. Saya baru pulang dari Afrika. Dan kalau mereka dibilang shalom, mereka ngomongnya gini, shalom. Boleh sama-sama katakan, 1, 2, 3. Shalom. Bila ke kiri kanannya, shalom. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat kiri kanan kalian. Buat semua saudara-saudara kalian yang masih haus dan lapar, boleh lambaikan tangan. Yang masih siap dengar firman, katakan amin. Yang masih siap buat terus diimpartasikan yang ilahi, katakan haleluya. Oke. Saya mau ajak untuk kita buka sama-sama di Lukas 24 ayat 46. Lukas 24 ayat 46. Ini adalah pemandangan yang saya rindukan selama pandemi. Selama COVID, semua pakai masker. Saya nggak bisa lihat mulutnya, saya nggak bisa lihat ekspresinya. Tapi saya bersyukur Tuhan berikan kesembuhan buat bangsa kita, amin. Dan coba lihat ke kiri kanannya, lihat giginya. Mungkin ada cabai di gigi temennya. Mungkin giginya bolong, tapi nggak apa-apa. Tetap ada senyum Tuhan, amin. Oke, yuk boleh lihat saya sebentar. Boleh lihat saya sebentar. Lukas 24 ayat 46 sampai 49. Boleh baca sama-sama, 1, 2, 3. Mesias dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus apa? Kepada segala bangsa. Stop dulu sampai di situ. Jadi memang dari 2000 tahun yang lalu setelah Yesus naik ke surga, ada sebuah mandat, ada sebuah tugas yang harus terlaksana. Ada sebuah destiny, ada sebuah bagian yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Supaya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Ada berita keselamatan. Berita kalau ternyata kamu bisa diampuni. Kalau ternyata kamu punya kesempatan kedua. Kalau ternyata kita bisa dipakai Tuhan. Berita itu tidak boleh berhenti cuman di kotakan ruangan ini. Tetapi berita itu harus terdengar sampai ke segala bangsa. Yang di belakang katakan amin. Yang di hall paling belakang katakan haleluya. Oke. Sebab ada tugas, sama-sama katakan tugas. Bahwa kamu dan saya harus menyampaikan berita keselamatan, berita diampuni kepada segala bangsa. Gak ada yang baik di tempat ini. Tetapi kita semua yang diampuni, kita menerima kabar keselamatan harus disebar. Lanjutkan ayatnya. Tapi gini, semua belajar bahasa Indonesia tahu kata tetapi. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Oke? Tetapi. Arti kata tetapi apa? Sebelum yang ini dilakukan, ada ini dulu nih. Tetapi harus kamu tinggal dalam kota ini. Shh. Sebelum kamu pergi ke segala bangsa, kamu harus tunggu dulu. Ini firman Tuhan kepada semua rasul-rasulnya, kepada semua murid-muridnya. Sebelum kamu akan pergi memberitakan berita keselamatan, kamu harus tunggu di kota. Sampai apa? Sama-sama baca 1, 2, 3. Kamu diperlengkapi dengan apa? Saya suka dalam versi bahasa Inggrisnya. Dalam versi bahasa Inggris gini, kamu harus tunggu sampai you are clothed with power. Sama-sama katakan. Oh, Jawanya keluar semua. Clothed with power. Kamu harus tunggu di kota. Shh. Boleh HP-nya dimasukin kantong aja udah. HP-nya masukin kantong dulu. Itu setan akhir zaman itu. Taruh kantong dulu. Dah.
Lihat saya aja. Tuhan bilang ini, semua kau dan saya yang diampuni dan sudah mendengar berita keselamatan. Berita kalau kita bisa diampuni, kita bisa masuk surga. Kamu harus sampaikan itu kepada segala bangsa. Siapa yang mau pergi ke bangsa-bangsa? Memberitakan kabar baik. Saudara, selama 1 bulan, bulan Agustus, saya pergi ke Jordan, Mesir, Israel, Afrika, Ethiopia, sampai ke Malaysia. 6 negara dalam 1 bulan. Siapa yang mau? Sampai paspor itu nggak keluar dari tas. Kenapa? 2 hari lagi berangkat lagi ke luar negeri. Sampai supir yang nganterin ke bandara, bolak-balik setiap minggu ke bandara. Siapa yang mau dipakai Tuhan sampai ke bangsa-bangsa? Tapi kamu harus tunggu dulu di kota. Kamu harus tunggu di Bojong Menteng. Kamu harus tunggu di Kelapa Gading. Sampai apa? Sampai kamu diperlengkapi, dijubahi dengan kekuatan. Saudara, percayalah, saya juga pernah ada di posisi kalian. Saya bukan lahir sebesar ini. Saya lahir, saya pernah SMP, saya pernah SMA, umur saya 29 tahun. Beberapa kalian, beberapa saudara lebih tua bahkan dari saya. Saya pernah SMP, saya pernah SD, dan saya pun punya masalah dalam hidup saya. Yang saya ingat, kelas 4-5 SD, saya pertama kali melihat papa saya selingkuh di depan mata saya sendiri. Itu pemandangan yang saya nggak pernah lupa sampai hari ini. Singkat cerita, di kelas di SD juga, pertama kali saya ikut KKR. Suaramu tuh kunceng-kunceng. Oke, minta waktunya sebentar. Sampai waktu SD saya ikut KKR seperti ini. Dan saya masih ingat hamba Tuhannya mendoakan hal yang sama. Siapa yang mau terima Roh Kudus? Hari itu saya seorang anak hamba Tuhan. Teman saya bilang, Jos, kamu anak hamba Tuhan, masa kamu maju ke depan? Saya bilang, ya kenapa? Ya emang kenapa kalau anak hamba Tuhan? Anak hamba Tuhan kan, wah setengah malaikat. Kamu gak usah didoain, kamu yang doain kita. Tapi enggak, hari itu saya maju ke depan. Saya maju ke depan, saya ditumpangi tangan. Dan itu pertama kalinya saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya nggak tahu juga, tapi sejak hari itu saya tahu ada kekuatan Roh Tuhan yang masuk dalam hidup saya. Hari ini mungkin 20 tahun kemudian, saya ketemu dari bupati, saya ketemu dari gubernur, sampai saya ketemu presiden. Kenapa? Ada power yang keluar dari dalam. Saya keliling ke bangsa-bangsa. Mana? Teman-teman sebutin. Ada Brazil, Argentina, mana? Kanada, Amerika, Jepang, Korea, mana? Hong Kong, apalagi Australia, semua negara-negara yang mainstream. Saya sudah pernah ke sana. Nyampain pesan Tuhan, bawa Injil Tuhan, bawa pesan pertobatan, pesan pengampunan dosa. Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang percaya itu juga bisa terjadi dalam hidup kalian? Siapa yang yakin? Yang duduk di kursi gak ada yang angkat tangan? Oke. Siapa yang yakin saudara juga bisa dipakai Tuhan? Boleh angkat tangan? Saya lanjutkan nih. HP-nya taruh kantong lagi. Udah, gak usah foto-foto saya. Selesai kebaktian, baru kita foto-foto. Taruh dulu, saya berjanji saya nongkrong di sinilah. Kisah Rasul 2 ayat 1. Apa yang dijanjikan Tuhan tadi apa? Sekarang taruh dulu kantong. Handphonenya taruh dulu. Jadi apa yang dijanjikan itu apa? Semua tahu? Apa yang disebut clothed with power, yang disebut kekuatan dari Maha Tinggi itu apa? Kisah Rasul mengatakan, maka penuhlah mereka dengan, lalu mereka apa? Mulai seperti yang diberikan oleh Roh. Dan sejak hari itu rasul-rasul mulai berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dalam satu hari baptisan massal terjadi. Tapi kuncinya apa? Tunggu dulu. Sampai engkau dipenuhi Roh Kudus. Markus 16 ayat 17. Bukan cuma itu, tapi tanda-tanda ini akan terus menyertai engkau.
engkau akan mengusir setan, engkau akan tumpang tangan, engkau akan dihadapi oleh ular. Dan tidak akan ada yang bisa menghentikan dan mengalahkanmu. Dan kau akan terima bahasa yang baru. Engkau akan mulai berjalan dan izinkan Roh Tuhan bekerja dalam hidup. Saya sama dengan setiap kalian. Saya SMP, saya SMA. Saya pernah menjadi jemaat seperti kalian. Saya pernah ada di posisi duduk di tengah, duduk di paling belakang, ngobrol. Handphone dulu belum sebagus sekarang. Saya nggak tahu mau main handphone apa. Saya ngayal, coret-coret. Saya juga pernah. Tapi saya tahu pasti suatu kali ada roh yang nyamber. Saya akan tutup dengan kesaksian. Saya ini bukan anak yang diandalkan. Saya selalu cerita di mana-mana. Guru-guru saya gak banyak berharap sama saya. Setelah hari ini saya jadi salah satu pemimpin dan koordinator sekolah. Saya dulunya nakal sekali. Saya pernah nanya ke guru-guru. Saya bilang, Miss, Sir, saya datang ke ruang guru. Sekarang saya ini jadi orang besar. Bahkan saya ini jadi pemimpinnya sekolah ini yang dulu saya sekolah. Saya jadi seorang pemimpin, saya keliling ke bangsa-bangsa. Saya pergi ketemu hamba-hamba Tuhan besar. Saya khotbah di tempat-tempat besar. Miss dan Sir, kalian gak pernah bangga tah sama saya. Miss, guru-guru semua Pak, Bu guru. Gak pernah tah merasa, wih anak didik saya berhasil. Kenapa sih kok guru-guru gak sebangga itu dengan saya. Rame-rame hari itu guru-gurunya banyak. Mereka guru-guru yang dulu ngajar saya. Mereka bilang ini, Jos, kami ini tahu diri. Yang bikin kamu besar seperti sekarang bukan kami guru-guru. Saya shock dengar. Waktu saya SMP, waktu saya SMA, saya pernah nakal juga. Dan yang saya ingat meskipun saya nggak mau ingat. Guru-guru adalah orang-orang yang berkata, kamu ini nggak mungkin jadi besar. Kamu anak setan, kamu anak paling brengsek. Itu perkataan yang saya dengar dari mereka. Dan guru-guru ini berkata, kami minta maaf. Tapi yang kami tahu, yang buat kamu jadi hari ini. Bukan kita, tapi kamu ketemu Tuhan. Adik-adik lihat saya sebentar. Kamu bisa punya orang tua yang gak mendukung kalian. Kalian bisa punya guru-guru yang gak mendukung kalian. Saya tetap respect sama semua guru dan saya berkata enggak. Mister, kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Tapi mereka selalu berkata yang buat kamu hari ini bukan kami guru-guru, tapi Tuhan. Dan hari ini saya mau katakan yang sama. Yang buat saya hari ini jadi besar. Saya tahu ada pahlawan-pahlawan iman. Ada kakak-kakak, ada om, tante, guru-guru yang mendoakan saya dengan sangat. Tapi ada satu kekuatan dari atas yang ngubah saya. Hari ini saya gak tahu kalian tinggal di mana. Orang tua kalian seperti apa. Masa lalu kalian seperti apa. Tadi saya lihat berapa yang punya father issue, punya masalah dengan ayah. Beberapa kalian angkat tangan. Saya pun sama. Saya pun juga adalah orang yang dulunya dikatai brengsek. Saya pun dulu adalah orang yang gak banyak orang mengandalkan saya akan jadi hamba Tuhan. Banyak orang lebih diurapi, lebih awal dari saya. Tapi saya tahu suatu kali saya berjumpa dengan Tuhan. Hari ini di tengah teman-teman kalian yang nyoel-nyoel dan ngajak ngobrol kalian terus. Di tengah handphone yang geter-geter pengen kalian buka notifikasi. Apakah kalian mau clothed with power? Sampai suatu kali kalian gak akan duduk di kursi jemaat. Kalian berdiri di tempat ini. Mungkin kalian WL-nya, kalian pengkhotbahnya, kalian pendoanya. Tapi firman Tuhan mengatakan, tunggu sampai you are clothed with power. Taruh handphonemu, selesaikan pembicaraan dengan teman-temanmu. Pejamkan matamu sebentar. Jamkan matamu sebentar. Saya mau nanya, semua tutup matamu. Siapa yang pengen jadi orang besar? Yang dihargai, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan.
Angkat tanganmu dan berurusan dengan Tuhan. Tutup mata, tutup mata, tutup mata. Siapa yang sungguh-sungguh engkau berkata Tuhan? Yang di kursi juga. Saya lihat yang kursi ini kayak penontonnya, yang di sini pemainnya gitu. Ayo, come on. Yang di kursi, ayo ikutan. Saya firman ini juga buat kalian. Firman ini juga buat kalian. Semua transpuan yang ada di belakang, firman ini juga buat kalian. Kalian mau berubah, angkat tanganmu. Kalau kalian tahu, Tuhan, saya gak mau duduk di kursi jemaat terus, Tuhan. Ada ibu-ibu dari care, rumah singgah. Kau yang tahu, Tuhan, aku gak mau selamanya jadi orang yang duduk di kursi, duduk di tribun penonton. Kalian tahu ada 22 orang bermain di lapangan bola. Dan ada 70.000 mungkin penonton yang sorak-sorai tepuk tangan. Kalian tahu yang dapat hadiah kalau mereka menang siapa? Apakah penontonnya? Enggak. Saya tahu yang main yang akan dapat hadiah. Siapa yang mau dapat hadiah dari surga? Hadiah di dunia, angkat tanganmu aja. Saya mau ajak untuk kita lakukan yang serius. Di sini ada anak rumah Shalom. Wah, background kita banyak. Ada sekolah Habibi, HBB maksudnya. Ada dari Rock, ada dari Transpuan, ada jemaat SRK. Kita beda semua, banyak di sini. Tapi Tuhan kita satu. Ada anak STT, ada mana nih, dari mana-mana macam-macam. Tapi Tuhan mau pakai engkau. Hari ini gini, yuk jamkan matamu semua. Jamkan mata. Jamkan matamu sebentar. Kau yang serius, mari angkat tangan sama-sama. Yang serius, berurusan dengan Tuhan. Tutup matamu serius. Anak-anak STT, kalian gak mau selamanya jadi penonton. Kalian gak mau cuma selamanya jadi orang-orang yang di pinggir. Tapi kalian mau jadi orang-orang yang main, yang terobos. Kalian jadi orang-orang yang bawa bola lawatan, dan bola itu dioper ke kalian. Dan sang striker berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan tembok yang paling tebal sekalipun. Dan kalian berkata, it's time for me to shine. Aku dan Tuhanku. Kalian bukan orang yang tepuk tangan di belakang, tapi kalian yang bawa bola. Tuhan, lawatan Tuhan. Dan 10.000 orang dilawat Tuhan. Mari bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan.